Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jamaah grup 1 dan 2 bergabung dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam mencapai tauhid diri kepada Allah yang bernama Allah Tuhan. Tanjakan demi tanjakan perjalanan rohani kita pada tingkat makom tauhidin menuju kepada makom tauhudun terjadi perbedaan yang sangat banyak. Makom iman adalah tauhidin, makom ilmu adalah tauhudun. Apa yang dimaksud dengan tauhudun? Semua harus satu. Makom tauhudun disebut dengan wahdaniyah atau makom tunggal. Penyebutan ketuhanan dan keumatan tidak boleh melebihi dari satu. Dalam makom tauhudun kita diwajibkan memberikan suatu pedoman pandangan mutlak satu kodrat. Kalau berbicara Muhammad menjadi Muhammadun, Allah kepada Allahudun, dan wujud adalah wujudun. Di dalam kita memahami tersebut, wujud yang berdiri pada lam alif hamzah ya. Lam alif dalam kajian dalam makom Baitullah, berdirinya alam sir batin markubah, ada wujud di dalamnya yang menggerakkan. Hamzah adalah derajat Tuhan yang tidak lagi derajat siapapun. Ia adalah makom tempatnya, yaitu wujudnya sendiri. Disinilah datang suatu kesimpulan tauhudun, menyatakan pencarian terakhir di dalam wujud bertuhan adalah ketuhanan. Siapa yang Tuhan? Bukan kita mencari siapa umat, siapa Tuhan, tetapi kita mencari yang menjadi Tuhan itu siapa. Kalau makom keumatan dan makom ketuhanan ini adalah makom,
bukan sebuah wujud. Ini adalah derajat. Tetapi di dalam makom tauhidun kita harus mentunduk kepada syahadatullah al-malikul haqqul mubin asyadikul wa'dal amin. Bukan lagi kita melihat kepada tauhidin karena kita sudah melampaui masa iman menuju masa ilmu. Maka disinilah peran tujuan Tuhan adalah keakuannya. Aku. Di dalam makom tauhidun dalam satu kodrat, aku adalah Tuhan bernama Allah yang berbentuk Muhammad. Inilah yang harus dipandang dan ditetapkan dalam masa tauhidun. Aku adalah sifat yang akan wujud utama yang rahasia yang akan menjadi Tuhan. Maka kujadikanlah umat. Siapa yang umat? Bernama Muhammad. Siapa Muhammad? Adalah hayatku sendiri. Di sini terhimpun semuanya menjadi aku, tujuan akhir dari seluruh perbuatan ketuhanan menuju aku. Allah, aku. Allah, Allah, Allah itu aku. Itu tujuan akhir. Jadi menetapkan tauhidun pada diri adalah sifat ketuhanan hanya sebuah nama. Allah adalah sebuah nama. Tetapi yang dijadikan oleh aku tadi adalah umat. Karena aku ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat. Umat inilah yang disebut Ahmad. Inilah yang dikodratkan Muhammad. Berpadunya keakuannya, disatukannya antara kodrat keakuannya bernama Allah pada kodrat batinnya bernama Muhammad, disebut Ahmad. Bagaimana kita bisa memilih salah satu? Dipilih umat, hilang Tuhan. Dipilih Tuhan, hilang umat. Akhirnya dipilihlah aku. Adalah Tuhan yang bernama Allah, yang berwujud Muhammad. Inilah keputusan dari makom tauhidun dalam menikmati syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bermakna tauhidun, aku adalah Tuhan bernama Allah dan berbentuk Muhammad. Inilah Allah hanya sebatas nama, asmanya, tapi yang punya nama adalah aku. Aku adalah wujud awal mula tunggal wahid, sementara yang nama adalah sifatku sendiri. Yang punya nama dan nama. Yang punya nama adalah aku. Akulah yang bernama Allah. Ini katanya wujud. Yang berwujud Muhammad. Soidina Muhammad. Inilah yang dikatakan makom tauhidun. Jadi kalau kita sholat, sudah dekat kemudahan. Apa kemudahan yang sudah dekat? Memperlihatkan Muhammad kepada akunya, menyaksikan, mempersaksikan Muhammad kepada aku yang bernama Allah, sehingga yang tinggal berdiri itu adalah aku semata. Allah fi zahiru wal batinu. Kalau ada kalam zahiru, zahir alif doma'u, kan nggak mungkin ada. Namanya alif doma'u sirrah, tidak kelihatan.
Batinu, batin alif doma'u, enggak kelihatan. Terus siapa yang kelihatan ini? Itulah aku. Yang kelihatan ini, itulah aku. Yang bernama Allah dan berbentuk Muhammad. Iman itulah yang harus didirikan, dinamakan imanullah. Inilah puncak tauhidun yang harus diimani. Makanya dalam kita mendirikan yang setelah didirikan, seperti yang sudah disampaikan di dalam kerahasiaan usolinya alif, maka aku itulah yang dikatakan lam alif hamzah ya tadi. Itulah yang dikatakan diriku. Itulah yang bernama Allah, dan yang terlihat inilah yang berwujud Muhammad. Yang zahir ini adalah asmanya Allah, dan yang terlihat berupa dan berbentuk itu adalah sifat hayatku sendiri. Ia disebut Muhammad. Kedua-duanya disebut Ahmad. Nah, inilah yang dikatakan batin. Batin Ahmad inilah yang disebut dengan hamdu. Batin Ahmad ini yang disebut dengan hamdu. Makanya Muhammad memuji, berarti dia mendirikan Ahmad menjadi Tuhan dari sekalian alam, berwujud Muhammad. Muhammad, Ahmad, Ahad. Muhammad, Ahmad, Ahad. Baik, kita coba muzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan Buya guru kita yang kita cintai bersama-sama. Semoga guru kita Buya selalu sehat walafiat. Insyaallah, amin. Insyaallah kembali seperti semula. Alhamdulillah kajian hari ini insya Allah akan dikaji bersama-sama dengan judul Tauhidin menuju Tauhidun, yang mana tujuan akhir daripada keputusan terakhirnya adalah aku adalah Tuhan yang bernama Allah yang berwujud Muhammad. Insya Allah mari kita sama-sama kita perdalam kajian ini. Yang saudara-saudaraku jamaah semua yang belum memahami kajian Buya ini, kita silakan untuk menekan tombol tangan. Kita persilakan. Alhamdulillah. Silakan Bapak Anas. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah? Insyaallah, alhamdulillah sehat. Semoga ayah sehat selalu. Amin. Amin, amin, amin. Kami mendoakan semua ayah sehat, apalagi dalam mengadakan nanti hari haulnya, Iya. pengajian zikir ma'rifatullah. Insyaallah. Karena ayah sangat diharapkan ya untuk bersamai kami sampai kapanpun. Insyaallah. Baik ayah, telah ayah katakan tadi bahwa mencapai tauhid diri kepada Tuhan itu bernama Allah, dari tauhidun ke tauhid itu tidaklah mudah. Oleh karena itu tadi ayah sudah menjelaskan kalau tauhidun itu adalah ya kajiannya adalah kajian ilmu. Kemudian tauhidin itu adalah kajiannya ibadah. Nah,
ada tadi kalam yang ayah katakan bahwa dalam tauhidun itu wajib satu pandangan pada satu qiblah. Nah, pertanyaan Ananda, ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ucapannya tidak boleh putus kalau begitu ayah. Ketika kita mengucapkan satu pandangan, yaitu adalah dia yang Tuhan berasma Allah, kodratnya itu adalah sifatnya, wujudnya ada Muhammad Rasulullah. Apakah seperti itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Tidak dia, tapi aku. Nah, kalau tauhidun begitu. Aku. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Dal alif domaku. Artinya aku. Aku ya, menyaksikan la diriku adalah Tuhan ilah nyata bernama Allah dan diriku berwujud Muhammad. Harus begitu yang diterjemahkan oleh rohani kita. Nah, ini yang tauhidun. Karena tidak ada lagi contoh kita yang membaca, kita harus membaca kita, memang kita. Bukan kita membayangkan Allah menyebut aku, tidak. Ini harus ke kita perginya. Ya, harus ke kita. Harus kita yang mengaku. Semakin kuat pengakuan ini, gejolaknya semakin tinggi. Tapi kalau ucapan ini bukan diarahkan ke kita dengan makna tadi, ini akan menjauhkan kita dari paham. Gitu. Aku adalah Tuhan. Ya kan? La ilaha. Kan gitu. Laha Allah yang bernama Allah. Laha itu nyata atau nama. Wa ashadu, dan aku melihat diriku, ashadu wa ashadu Muhammad Rasulullah, yaitu Muhammad hayatku sendiri. Muhammad, aku melihat diriku seperti Muhammad, karena Muhammad ini adalah rupa-rupaku sendiri. Nah, ini bagaimana ini menyatu menjadi satu pandangan. Tidak membayangkan Nabi Muhammad lagi, karena fungsi Gua Hiro itu Rasulullah telah melepaskan kenabian mencapai kerasulan. Dengan Gua Hiro bebas, lepas dia dari ikatan anak bin Abdullah. Kan begitu? Begitu juga kita melepaskan keakuan diri kita dengan mendirikan keakuannya sendiri. Itu yang tauhid. Begitu. Sadaqallah, barakallah, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih banyak ayah telah menyampaikan ini. Maka sempurnalah pandangan kami dengan selama ini yang disebutkan syahadat itu syahadah kemudian di ahad ya. Alhamdulillah. Amin. Ya. Terima kasih ayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya atas jawabannya, dan terima kasih Pak Wanas atas pertanyaannya. Kemudian yang kedua Bapak Tohidul, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan Bu ya, ketika tauhidun ini
apakah itu yang akan satu kodrat dua jiwa? Kemudian ketika kita sholat, apakah bisa taudun ya? Iya, betul sekali. Karena apa? Sallu ra'aiti muni usolli. Nah, kan? Lihatlah, sholatlah seperti melihat aku sholat. Mana Muhammad itu nih? Ikuti saja. Kalau dia akan menujuku, ikutilah Muhammad yang akan menujuku. Hanya Muhammad yang mampu menyembahku. Nah gitu, lebih memudahkan. Zilhiru ini tadi. Paham? Lebih memudahkan. Gitu. Sangat mudah dan sangat dapat kemudahan dengan kita mendirikan solu ra'aiti muni usoli. Nah gitu, paham? Pada sholat itu kan Buya ada terjadi dua makom gitu Buya. Ketika sujud dan berdiri Buya. Apakah itu bisa dengan prasangka Buya? Nanti terjemahannya tidak ke situ. Muhammad rahmatan lil alamin wa rabbil alamin, dia akan mewakili alam ini nanti. Di situ arahnya. Nah, cuma kita tidak memberikan pemahaman itu dulu, ya. Kita tidak memberikan pemahaman itu dulu. Gitu. Paham? Insyaallah Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar lah, ya kan? Jangan kecil-kecil aja. Insya Allah, ya kan? Nanti kamu akan tahu siapa yang ruku sujud itu nanti, kan gitu. Insya Allah, paham? Tohirun? Insya Allah Buya. Iya. Dah lanjut. Siapa lagi yang mau bertanya? Jamaah silakan. Alhamdulillah atas paparan Buya dan terima kasih Bapak Tohirun atas pertanyaannya. Yang ketiga kita persilakan Bapak Amsin. Kita persilakan Pak Amsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam. Videonya tolong dibuka. Lihat Buya. Insya Allah. Videonya dibuka. Amsin. Nah, lagi cuma mau nyapa ini Ayah. Ini lagi di jalan ini Ayah. Tadi lupa tadi nyimak aja ya. Mohon maaf. Baik. Iya. Menyimak saja dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, hati-hati di jalan ya. Insyaallah. Amin. Hati-hati di jalan. Ya. Baik insyaallah. Baik, dilanjut jamaah yang lain. Lanjut, saudaraku semua yang mau bertanya dengan kajian Buya ini, kita persilakan. Mungkin Bapak Lalu, silakan Pak Lalu. Insya Allah. Belum mengangkat tangan, tapi tidak apa, Pak Yudabek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya tetap sehat walafiat beserta keluarga. Allah, alhamdulillah. Amin. Begini Buya, setelah kita dapati yang 4 ini, yaitu alif, lam, amsahiyah, apakah di dalamnya setelah masuk semuanya ini, kita langgengkan aja dan terus menyatu jadi Lam, satu. alif, hamzah ya, kalau kita dapati itu yang dikatakan aku. Aku itu. Nah, ya, lam, alif, hamzah, ya, wujudnya adalah aku. Nah, gitu ya. Akulah yang Tuhan bernama Allah.
lam, alif, hamzah, ya. Setelah mendapatkan akunya ini Bu ya, apakah itu yang kita harus langgengkan, tidak akan bisa Iya. putus selama-lamanya? Tidak akan pisahkan, itu nggak boleh dipisahkan. Aku adalah Tuhan yang bernama Allah, dan berwujud Muhammad. Ini adalah hak kadim, nur kadim, Allah kadim. Ya. Gitu. Insya Allah mereka. Aku tidak pernah menjadikan Tuhan. Aku ingin menjadi Tuhan dan aku jadikanlah umat. Betul nggak? Nah, Insya Allah. umat itu siapa? Itu Muhammad. Kan gitu. Nah, Allah adalah nama Tuhan. Aku tidak menjadikan Tuhan, tapi menjadikan umat karena aku ingin menjadi Tuhan. Berarti yang ada adalah aku dan Muhammad bernama Allah. Betul nggak? Insya Allah. Mantap. Kan gitu. Insya Allah luar biasa. Gini Bu ya, lagi sekali. Setelah kita sudah mengetahui wujudnya ini, yaitu akunya ini, setelah hayat semuanya ini, yaitu yang 4 itu, bagaimana cara kita memandang batin-batin Allah yang di luaran itu supaya itu menjadi satu tidak ya? dibahas sekarang. Ya. Oh iya ya. Jadi kalau sudah bicara aku, itu sudah bicara tunggal. Ini namanya wahdaniyah, kaji tunggal. Insya Allah Bu ya, Insya Allah ya. Alhamdulillah. Ya. Cukup. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya atas pemaparannya dan terima kasih Bapak Lalu atas pertanyaannya. Kemudian kita persilakan Mas Bambang Hermanto. Silakan Mas Bambang. Ya, terima kasih Bapak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semoga Buya dalam keadaan selalu ya. Insya Allah. Begini Buya, tadi kajian awal tadi Buya pernah mengatakan untuk dari tauhid ke tauhidun. Nah, itu ada kaitannya dengan iman menuju ke ilmu. Ini mohon penjelasannya Buya. Misalkan dikaitkan dengan syahadat itu imannya itu yang mana, ilmunya itu yang mana? Saya masih belum paham Bu ya. Kalau di tauhidin menyebut Allah dan Muhammad itu diimani kedua-duanya. Nah gitu. Ada Allah, ada Muhammad. Muhammad marifaturuh, Allah marifatullah. Nah itu namanya tauhidin. Iman. Harus diimani, beda dia. Muhammad mewakili segala umat, Allah mewakili Tuhan. Tapi kalau di tauhidun, Allah itu Allah, Muhammad itu Allah, dan aku itu Allah. Semuanya adalah aku. Akulah Allah, akulah Muhammad. Sayyidina Muhammad. Nah itu bedanya. Wahid dia tunggal, namanya kaji wahdaniyah. Jadi kalau orang belum sampai ke makom tauhidun, dia tidak akan paham kaji ini. Gitu ya. Orang belum pernah di tauhid, dia tidak akan pernah mengerti kaji tauhidun ini. Gitu. Contoh sekarang. Sifat salbiyah Allah tahu, sebagai Tuhan ada sifat salbiyah. Contoh apa? Qiyammuhu binafsihi. Aku adalah berdiri sendiri. Kalau ada umat kan nggak berdiri sendiri dia lagi. Kalau ditauhidin, betul nggak? Nah, laisa kamislihi min say'un. Tidak ada yang setara denganku. Kalau ada umat, berarti nggak mungkin dong umat setara dengan Tuhan. Nah, tapi di tauhidun dibongkar. Ternyata
umat itu aku juga, kan gitu. Nah, paham? Nah, itulah bedanya tauhidun Insya-Allah, dengan Bu. tauhidin. Gitu. Kalau di tauhidin dia dua. Jadi Mengimani. kalau iman tuh biasanya kaitannya dengan keyakinan kan Bu ya. Iya. Jadi atau ilmu dulu atau keyakinannya dulu Bu ya. Ilmu dulu. Atau ilmu, Makanya awaludin ma'rifatullah, sebelum beragama kenali Allah itu siapa. Kan gitu. Tiba-tiba orang tanpa kenal Allah dia beragama. Nah, akhirnya apa? La ilaha illallah menjadi la ma'budah bihokin. Tujuan menyembah Allah salah dalam menyembah. Nah gitu, akibat tidak mengkaji tauhidun. Paham? ya insya-Allah Bu ya. Ya, terima kasih Bu ya, ada sedikit pencerahan. Insya Ya, Allah. Waalaikumsalam dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang atas pertanyaannya dan Buya atas Ya, ya. sama-sama Pak. Insya Allah. Kita persilakan untuk nama yang lain yang mau bertanya kepada Buya untuk menekan tombol. Baik, jamaah. Saya kembali 10 menit lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.